sampai tidak mungkin Thomas ini salah, Pak Pendeta. Ingat ya, nggak mungkin Thomas ini salah. Terus Thomas mengatakan yang Tuhan dan Allah itu adalah Yesus. Nggak mungkin, mustahil. Ini pasti mengacu kepada Bapa. Karena sesuai yang diajarkan Yesus, Lukas 4:8, Matius 11:25, Yohanes 17:3, yang Tuhan satu-satunya yang benar itu Bapa, yang harus disembah Bapa, Lukas 4:8, Matius 11:25, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Nggak mungkinlah muridnya Yesus ini yang bernama Thomas salah dalam mengatakan hal tersebut. Jadi ini kan dalam kekristenan ada dua pandangan. Ini gugur pandangan Bapak tadi, Pak Pendeta, bahwa ini mengarah kepada Yesus. Ini keliru, ini nonsens. Ini mengarah kepada Bapa di surga, bukan kepada Yesus. Makanya ketika Yesus dikatakan, ya Tuhanku ya Allahku, Yesus tidak menolak, tidak melarang juga. Karena Yesus tahu tujuannya kepada Bapa di surga, yang satu-satunya Tuhan yang benar tadi, yang harus disembah tadi, yang Tuhan langit dan bumi tadi. Seperti itu Pak Pendeta. Silakan tanggapannya Pak Pendeta. Udah, ya baik, saya tanggapi ya. Itu yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ketika Yesus di dunia ini selama 33 tahun 6 bulan ya, 33 tahun setengah ya, dia itu artinya bisa kita katakan tidak sepenuhnya ya dia menggunakan kemahakuasaannya itu ya. Dia sudah membatasi diri ya, dia sudah membatasi diri ya, makanya ada saatnya dia berkata-kata ya sebagai utusan, sebagai manusia, dan dia memberikan penghormatan kepada Allah Bapa yang tidak kelihatan itu. Siapa Allah Bapa ini? Allah Bapa yang tak terhampiri itu ya, yang roh itu ya. Jadi artinya tidak boleh, artinya bahwa kita meniadakan yang namanya kemanusiaan Yesus ya. Ya, artinya natur kemanusiaannya tidak boleh ya. Makanya tidak ada alasan mengatakan bahwa Yesus inilah bukan Tuhan karena dia mengatakan aku adalah utusan. Ya, memang benar ya, karena dia telah menjadi manusia ya, telah menjadi manusia, makanya dia disebut utusan ya. Makanya dalam iman kekristenan ada 3 gelar di dalam diri Yesus itu ya. Dia adalah nabi ya, dia adalah imam ya, dan dia adalah raja. Dan bukan hanya itu, ada penyebutan-penyebutan lain ya, seperti dia adalah anak domba, dia adalah guru, ya kan? Dia adalah hakim, ya. Jadi ayat yang Bapak kutip itu tadi itu benar, ya, ya. Itu benar bahwa Yesus di sana dia sedang berkata-kata bahwa dia memang utusan, ya. Dia memang utusan. Jadi tidak ada yang bertentangan di situ, ya. Karena kepercayaan kami di dalam diri Yesus itu ada 2 natur. Jadi ada dia saatnya dia berkata-kata sebagai manusia. Di mana sisi kemanusiaan itu? Itu tadi. Ya, sisi kemanusiaan dia bisa merasakan lapar. Iya kan? Dia bisa merasakan haus. Iya kan? Ya, dia bisa tidur. Ya, dia bisa ditangkap. Dia bisa disalib. Kalau dia menggunakan sisi kealahannya, siapa yang bisa menangkap roh yang tidak kelihatan itu, Allah yang maha besar itu, ya. Nah, jadi saya tunjukkan aja ayatnya Pak ya, di mana Yesus ini adalah, karena yang Bapak kutip itu saya tidak membantah itu, memang udah tertulis itu. Makanya kalau kita pun kutip dalam ayat Alkitab ya, di mana Yesus itu dia sebagai nabi, ya ada itu ayatnya, dia adalah sebagai nabi. Jadi tidak perlu kita membantah ayat-ayat yang Bapak tampilkan itu ya. Salah satunya Yohanes 17 ya. Yohanes 17 itu ya, ketika dia berdoa untuk murid-muridnya ya. Coba kita baca ya, di mana dia ini disebut nabi ya. Matius 21 ayat 11 ya. Matius 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Oke. Nah, ini ya.
Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, siapa yang masuk ini adalah Yesus, ya. Gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Oke, izin Pak Pendeta, kalau nabi utusan itu nggak ada masalah. Yang masalah ini kan ketuhanan Yesus ini kan yang sering kita bahas. Nanti saya jelaskan ya. Jadi baik, biar silakan. agar jelas bahwa ada 3 gelar Yesus ini ya. Dia adalah nabi, dia adalah imam, dan dia adalah raja. Dan ini yang sedang saya jelaskan, dan saya jelaskan nanti di mana ketuhanannya itu, di mana kealahannya itu, di mana kemahakuasaannya. Jadi ada nanti ayat-ayatnya yang saya tampilkan di sini. Oke ya. Jadi banyak banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa dia nabi ya. Lukas 24 ayat 19 ya, Kisah Rasul ya pasal 3, Kisah para Rasul pasal 3 ayat 22 ya. Jadi tidak perlu kita kita bacakan ya. Dan juga yang sering dikutip oleh Unitarian seperti yang baru turun tadi, si Unitarian tadi ya, di Ibrani 4 ya, Ibrani 4 ayat 16 ya, Ibrani 2 ayat 17 sampai 18, Ibrani 5 ya, Ibrani pasal 5 ayat 2 ya, dia adalah hakim, dia adalah imam ya. Jadi banyak banget ini ya. Ini ya, dia adalah imam ya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 14, Ibrani 2 ya, Ibrani pasal 2 ayat 17 sampai 18, Ibrani pasal 5 ayat 2. Jadi bagus kita bacakan aja ya biar jelas. Nanti kalau kita hanya sebut-sebut aja di sini dibilang asumsi ya. Bagus kalau kita tunjukin datanya ya, di mana ayat-ayat kenabian tadi udah kita baca ya. Ini dia sebagai imam ya, Ibrani 4 ya, Ibrani 4 ayat 14. Gini langsung ke poinnya aja Pak Pendeta. Udah aku baca semua kok, Nabi Yesus utusan itu udah aku baca semua. Maksud saya kalau bisa langsung ke poinnya, di mana kenapa teman-teman Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu punya natur keilahian, bahwa dia itu Tuhan juga dan harus disembah. Silakan Pak Pendeta. Jadi begini Pak, kenapa kami itu harus meyakini ya bahwa Yesus ini adalah Tuhan ya, dia adalah Maha Kuasa, dia adalah pencipta. Jadi banyak ya di dalam ayat-ayat Alkitab. Salah satunya ya, artinya yang paling fenomenal adalah Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Jadi kita coba baca di sana ya. Jadi bentar ya, Yohanes 1 ayat 1. Jadi masih banyak nanti ayat-ayat yang lain ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Jadi di ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, dan inilah alasan kami kenapa kami mengatakan bahwa Yesus ini adalah Dia adalah yang Maha Kuasa itu. Dia adalah Sang Pencipta itu. Ya, karena dijelaskan nanti di ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran ya. Dan ayat lain di mana ya? Ayat lain ya, Kolose 1. Ditanggapi dulu Pak Pendeta biar tidak terlalu kepanjangan, nanti kan ganti-gantian. Saya cuma sedikit ngomong kok dari tadi, nggak banyak-banyak. Ya, bentar dulu Pak, bentar dulu ya, biar saya tampilkan dulu ya. Oke. Ya. Kolose 1 ya, Kolose 1 ayat 15 ya. Siapakah Yesus ini? Ya. Kolose 1 ayat 15 ya mengatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya.
Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik Itu Yesus singgah ciptaan di situ Pak Pendeta. Itu Yesus makanya bilang jangan melebar. Itu Yesus ciptaan itu Kolose 1:15. nggak ada kata ciptaan di sini, nggak ada. Coba dibaca ulang coba. Nggak ada ya. Kalau Dibaca ulang. kalau ini yang Bapak kutip lebih utama dari segala yang diciptakan, ya Siapa yang diciptakan? itu C di bahasa aslinya itu, ya. Siapa yang diciptakan di situ Pak Pendeta? Nggak ada. Yesus adalah pencipta. Makanya di ayat pertama itu di 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Jadi Allah yang tidak kelihatan ini, ya, gambarannya itu adalah Yesus. Makanya ketika Filipus bertanya ya kepada Yesus, ya, di Yohanes 14, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus mengatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, siapa yang melihat aku, dia telah Izin melihat Pak Pendeta, Bapa. saya tanggapi dulu yang Kolose 1:15 ya. Di dalam Kolose 1:15 ini penjelasan perikopnya itu keutamaan Kristus. Gantian dong, gantian. Saya nggak ngomong dari tadi loh. Saya kasih nanti kesempatan untuk ngomong. kesempatan Kayak khotbah di gereja, kayak nyerang bebas Pak Pendeta. Biar ditanggapi dalil-dalilnya Pak Pendeta. Ini ayat Alkitab ini. Iya, Kalau kau tidak menghargai, paham, kau tahu. Ya, ini kita saling menghargai di sini. Nanti ku kasih kau ya waktu yang silakan. luasnya. Oke ya. Nah, jadi di ayat 19 ya menekankan di sini ya. Ini bagus saya tunjukkan aja Pak ya. Ya, balik kamera dulu ya biar jelas. Nanti jangan kita asumsi, oke ya. Jaga dulu. Iya. Oke ya. Itu Yesus ciptaan di situ itu Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta tunjukkan itu blunder itu Yesus ciptaan. Silakan Pak Pendeta. Ini kelihatan kan? Nah, ini Kolose 1 ayat 19 ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya. Jadi ini ya artinya inti dari Yohanes Kolose 1 ya ayat 15 dan juga ayat 19 ya. Jadi ini penjelasannya bahwa di dalam seluruh kepenuhan Allah itu ya, seluruh ya, berarti kalau kata seluruh itu berarti semuanya itu ya, seluruh ya kepenuhan Allah berkenan diam ya di dalam Dia. Siapa Dia di sini? Itu merujuk kepada ini Kristus siapa di sini? Yesus ya? Betul? Iya. Oke, Iya. Dia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan. Ini Yesus ya? Iya. Gambar Tuhan, gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung ini Yesus juga. Lebih utama ini siapa? Yesus juga. Ya teruskan aja. Oke, lebih utama dari segala. Berarti Yesus diciptakan Pak Pendeta di Kolose 1:15 ini kan keutamaan Yesus. Ini utama di sini. Utama di Makanya situ. tadi saya bilang ini blunder Pak Pendeta, blunder kalau tunjukkan dalil ini. Ini menjelaskan bahwa Yesus itu ciptaan Tuhan, Ya ciptaan udah Bapa. lanjut bacanya, jangan sampai di situ. Iya Lanjut. Pak, penjelasannya sudah jelas. Ini Iya, diciptakan. lanjut aja. Jangan aja Anda memilih ayat itu, iya kan? Enggak dipelintir Pak Jangan Pendeta. Ini kan kita baca sesuai dengan teks, ya kan? Aja lanjut Pak Pendeta. baca. Nah, Di sini kalau menjelaskan tentang Yesus, Yesus ini diciptakan atau menciptakan? Atau ciptaan? Pencipta atau ciptaan? Nih, pencipta di situ. ini tulisannya apa? Lebih utama ya, lebih utama itu ya artinya karena di situ ada penjelasan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu ya. Nah, terus? Baca ayat ke 16. Ini gini tadi kan keutamaan Yesus nih. Yesus iya kan, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan kan tidak kelihatan, Bapa itu kan. Jadi gambarnya Bapa itu adalah Yesus, iya ini. Nah, yang sulung ini Yesus juga. Ini kan berbicara tentang Yesus. Lebih utama Yesus ini dari
segala yang diciptakan di muka bumi. Berarti Yesus ini ciptaan. Itu kesimpulannya. Apa yang keliru dari sini? Kenapa dia disebut yang sulung di situ? Ya, yang sulung itu ya karena dia pertama-tama yang bangkit dari antara orang mati. Ya, terus jadi ya semua ciptaan itu dia yang paling utama. Dia yang lebih Yesus ciptaan. Bentar dulu ya, manusia yang mengalami kematian ya, manusia yang mengalami kematian dan hanya Yesus lah yang sulung yang paling utama ya, bangkit dari antara orang mati, bukan merujuk kepada ciptaan itu. Ya, bukan menunjukkan bahwa dia ciptaan. Jadi penjelasan ayat itu dia adalah yang paling utama, dia adalah yang paling sulung bangkit dari antara orang mati itu. Ya. Udah. Nah, makanya kalau kita baca ayat sebelumnya Pak, ya coba kita ada itu dalil pertama karena perikopnya berbeda Pak. Bentar dulu ya. Perikopnya itu itu keutamaan Kristus ya. Keutamaan Kristus ya. Ini berbicara ya tentang kebangkitan ya. Berbicara tentang proses ketika dia datang sebagai manusia ya melakukan yang namanya penebusan itu. Nah, ini kitab sendiri loh dibantah ini. Teman-teman Kristen tengok lah. Makanya baca perikopnya itu Pak. Iya, keutamaan ini Bang, keutamaan ciptaan ini. Yesus ini ciptaan di sini. Makanya keutamaan dia. Arti utama itu, arti sulung itu. Dia yang pertama-tama, dia yang paling pertama, dia yang paling sulung. Pertama diciptakan. Ini. Dari orang mati diciptakan. Hah? Ya. Oh, berarti LAI salah ini. Nanti diganti nih teman-teman, LAI ya salah ini. Harusnya ciptaan di sini. Pencipta di sini bukan diciptakan. Salah ini salah. Coba dibaca dulu. Ini keliru ini teman-teman. Coba. Itu artinya keutamaan dia artinya semua ciptaan yang lain. Makanya jangan melebar. Semua ciptaan yang lain yang dibangkitkan nanti ya atau pada hari kebangkitan itu, jadi dialah yang lebih dulu dibangkitkan itu ya. Dia yang duluan bangkit ya, dia yang paling utama, dia yang sulung. Jadi jangan Bapak memperbalikan ayat itu. Baik. Kita kembali dulu Pak Pendeta ya. Di dalam Yohanes 17:3, Matius 11:25, Lukas 4:8 kan kita bahas Thomas. Tadi membahas Thomas. Nah, di dalam Yohanes 17:3 ini Yesus ini di sini Pak Pendeta, dia mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan nih di sini? Menurut Pak Pendeta nih. Yohanes 17:3 nih. Iya, kan dia mengakui keutusan. Sudah saya bilang tadi. Berarti ya memang Yesus di sini utusan, ya. Berarti Yesus mengaku bukan Tuhan di sini. Ratusan ayat Alkitab mengatakan dia mengaku bahwa dia adalah utusan. Siapa yang membantah itu? Jadi utusan seperti apa? Ya kan utusan Yesus ini sebagai utusan, bukan seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu mereka lahir dulu Pak, ya mereka lahir dulu baru mereka diutus. Tapi kalau Yesus ini dia duluan diutus karena dia adalah firman Allah. Ya, jadi sebelum dia diutus pun, ya sebelum dia diutus, dia Tuhan dari sana. Ya, bukan karena dia telah diutus menjadi Tuhan, bukan. Sebelum ya makanya di Yohanes 1 ayat 1 itu di situ udah jelas-jelas bahwa merujuk kepada Yesus itu, ya. Firman itu ya pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia. Sudah. Jadi Bapak jangan samakan dengan ya nabi-nabi yang lain ya, karena apa? Ya silakan. Baik, di dalam Yohanes 3:34 Pak Pendeta, kata Tuhan ini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus ini disampaikan oleh Tuhan bahwa dia itu menyampaikan firman Bapa, firman Allah. Setuju Pak Pendeta? Setuju? Yesus ini menyampaikan firman?
Kalau nggak setuju, biar ku tunjukin dalilnya. Di dalam Yohanes 17:8 kata Yesus, sebab segala firman yang engkau kepada Bapa, ya, kepada Tuhannya, engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti, dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Di sini Yesus mengaku dirinya lagi bukan Tuhan, tapi hanya utusan Tuhan. Nah, inilah bukti bahwa Yesus ini menyampaikan firman dari Bapa. Makanya ketika firman yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, hai murid-murid, Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Termasuk Thomas, ya, murid-muridnya, ya. Matius 11:25, Bapa itu Tuhan langit dan bumi loh. Lukas 4:8, sembahlah Bapa. Ketika penyampaian ini sampai kepada Yesus, enggak mungkin murid-murid Yesus itu salah paham atau salah atau keliru mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan Allah. Enggak mungkin. Oke, berarti di dalam Yohanes 20:28 tadi, Pak Pendeta, ini bukan merujuk kepada Yesus, tapi kepada Bapa yang mengutus Yesus. Tepuk tangan, begitu Pak Pendeta. Udah ya, jadi begini ya. Silakan. Berkali-kali saya menjelaskan tadi kenapa Yesus itu menyebut dirinya adalah utusan. Ya, memang dia telah diutus karena kenapa? Ketika dia menjadi manusia itu, ya, menjadi seorang hamba itu, ya, disitulah dia disebut sebagai utusan. Ya, jadi kami tidak pernah membantah itu, ya, bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Ya, makanya di Yohanes 2 Yohanes, ya, 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 itu, kalaupun ada yang mengatakan bahwa Yesus itu belum datang sebagai manusia, itulah yang disebut antikristus. Ya, jadi kami tidak pernah tetapi utusan seperti apa? Itu yang saya jelaskan tadi, ya, bahwa bukan seperti utusan-utusan yang lain, bukan seperti nabi-nabi yang lain, ya. Kalau nabi-nabi yang lain itu mereka dilahirkan dulu, siapapun nabi itu mereka dilahirkan dulu, barulah mereka diutus. Dilahirkan, Pak Pendeta. Yesus tidak dilahirkan, ya. Tetapi perbedaan Yesus, dia adalah firman Allah, dia adalah dari Roh Kudus. Dilahirkan. Iya, itu kan Yohanes 1 ayat 40 itu. Ya, jadi tidak ada nabi. Aku udah tahu maksudmu itu, ya. Bapak sekarang ya sedang siapa yang nge-lag? Saya atau Pak Pendeta ini? Gerasa gerusu Pak Pendeta ini, ku tengok. Melihat, ya, Allah yang Maha Kuasa itu yang ada di Yohanes 1 ayat 18, ya, tak seorang pun yang bisa melihat Allah, ya, dan juga Yohanes 5 ayat 37, ya, kesaksian Yesus sendiri, ya. Makanya dia menggunakan, ya, artinya kemanusiaannya, ya kan, dia datang sebagai manusia, ya, dia merendahkan diri, dia membatasi dirinya. Jadi nggak ada kesalahan di situ, ya, nggak ada kesalahan di situ, ya. Silakan Pak. Baik, saya tanggapi lagi, ya. Ini berbahaya lagi dalil-dalil ini, dalil-dalil yang dibawa Pak Pendeta ini berbahaya semua untuk dirinya, ya. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Pak Pendeta, di sini diterangkan, sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dia itu adalah si penyesat dan antikristus. Mari kita uji Pak Pendeta ini penyesat atau tidak. Pak Pendeta meyakini Yesus sebagai apa, Pak Pendeta? Iya, dia itu manusia dan dia sang juru selamat, dan dia juga adalah Tuhan. Nah, ini penyesat. Ini teman-teman, pendeta ini ternyata penyesat dan antikristus menurut 2 Yohanes 1 nomor 7. Bukan saya yang bilang, ya. Kalau Pak Pendeta mengaku Yesus itu sebagai Tuhan bukan manusia, Pak Pendeta digelari penyesat dan antikristus.
Makanya dijelaskan tadi, Pak. Bapak harus bisa, artinya membedakan ya di mana sisi kemanusiaannya dan sisi keilahiannya. Nah, ini yang tidak kalian mengerti. Ini yang tidak kalian mengerti, ya. Ya. Jadi ya makanya kami berbeda pendapat pun. Artinya kalau oneness, di sini letak perbedaan pendapat kami, ya. Artinya cara kami memandang Yesus itu, ya kalau oneness kan mengatakan bahwa dia itu bukan manusia. Iya kan? Karena jadi kalau kami ya kalau kami mengakui ya Yesus itu telah datang sebagai manusia karena itu tertulis dalam Alkitab. Pak Pendeta coba tanya kepada saya deh, Pak Pendeta. Bang Fandi ini percaya Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Coba tanya ke saya. Untuk apa kau ngajari aku nanya sama kau? Enggak, biar saya tidak mau digelari penyesat dan antikristus. Kalau sebut Yesus ya, Tuhan, makanya ya saya jelaskan tadi ya ada 3 gelar yang diberikan kepada Yesus. Ya, dia adalah nabi, dia adalah imam, dan dia adalah raja. Iya kan? Dan yang Yohanes ya 2 Yohanes 1 ayat 7 ini itu merujuk kepada kemanusiaannya, ya dia datang sebagai penyelamat, ya sang Mesias itu. Sehingga ditulis di sini bahwa ketika kalian mempercayai Yesus datang sebagai Tuhan, kalian itu bukan penyesat dan antikristus. Malah kebalikannya, ketika Anda meyakini bahwa Yesus itu Tuhan yang enggak tertulis di sini, maka Anda digelari penyesat dan antikristus. Makanya jangan bayar dalil ini, Pak Pendeta, nanti kena sendiri. Aku mau tanya satu lagi dong, Pak Pendeta, biar teman-teman edukasi nih. Nih, aku mau tanya ini, Pak Pendeta, di dalam Yohanes 11 40 sampai 43 dong. Bantu penjelasannya. Yohanes ini waktu saat Yesus menghidupkan Lazarus. Tuh, Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 11 40 sampai 43. 40 sampai 40. Ya. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Baik, saya bertanya ya Pak Pendeta, pertanyaannya gini. Ketika Yesus ini hendak menghidupkan Lazarus dan orang-orang banyak mengelilingi dia, Yesus ini mencoba membuktikan apa kepada orang-orang yang mengelilingi dia? Apakah dia membuktikan dirinya Tuhan atau hanya sebagai bukan Tuhan? Apakah Yesus pengen menyampaikan kepada manusia atau orang-orang yang mengelilingi dia bahwa oh ya saya Tuhan, atau Yesus bukan Tuhan? Silakan Pak Pendeta. Kan udah aku jelaskan tadi, Pak. Ya, dia merujuk mengucap syukur kepada Bapa di situ kan. Ya, makanya ya Yesus dengan Bapa itu beda. Ya, itulah kami Allah yang percaya kepada Allah Tritunggal itu. Makanya tidak boleh dibantah itu. Ya. Baik, jadi saya ulang ya, Pak Pendeta. Yesus itu ya, maka dia situ kan mengaku dia adalah utusan. Kenapa dia mengaku utusan? Pak Pendeta, pertanyaan bahwa saya ulang ya. Dia itu telah menjadi manusia, ya. Baik, saya ulangi ya. Di dalam kasus kebangkitan Lazarus ini, Yesus ini ketika orang banyak mengelilingi dia, berdiri di sini mengelilingi aku, kata Yesus. Yesus ini ketika orang mengelilingi dia dan hendak menghidupkan Lazarus, dia pengennya diakui sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan, Pak Pendeta? Silakan dijawab.
itu bicara utusan di situ, Pak, ya. Kan ada kata-katanya di situ kan, ya. Kita baca Oke, ya. berarti Yesus mengaku sebagai bukan Tuhan ya, karena dia mengaku utusan di sini. Bukan sebagai Tuhan, betul? Utusan siapa seperti di sini? apa ini? Ya kalau Bapak memandang bahwa seperti nabi-nabi biasa, itu kan derita Bapak sendiri. Ya kan? Tetapi ya utusan di sini ya, utusan di sini adalah firman Allah itu sendiri ya. Atau bisa dikatakan adalah Allah itu sendiri ya, Yohanes 1 ayat 1 itu. Ya, jadi Bapak tidak bisa ya artinya mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan seperti Musa, ya kan, seperti Elia, ya, seperti nabi-nabi yang lain. Nggak ada itu ya, karena nabi-nabi yang lain tidak pernah mengatakan aku datang dari surga, ya, aku datang dari keluar dari Bapa, ya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ya, aku adalah kebangkitan dan hidup. Tidak pernah itu, ya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi di sini Pak Pendeta, kalau berbicara konteks ayat, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepada orang banyak itu kan, Yesus berkata, jika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, kata Yesus. Apa kemuliaan Tuhan nih ketika Lazarus dibangkitkan? Nih kemuliaan Tuhan ini, Tuhannya Yesus ini. Karena Yesus diberikan kuasa oleh Bapa, kekuasaan. Kau kukasih mukjizat Yesus, tang, hidupkan Lazarus. Siap Tuhan, kata Yesus. Karena Yesus mengatakan, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas. Tahu nggak orang menengadah ke atas berdoa, Pak Pendeta? Tangannya dua diangkat kayak gini. Ini aja Pak. Ya dari tadi sudah berkali-kali dijelaskan. Kenapa Yesus ini dia mengatakan di situ utusan? Karena dia telah menjadi manusia, dia sudah sedang membatasi dirinya, dia sedang merendahkan dirinya, bahkan mengosongkan dirinya. Di Filipus 2 di sana dijelaskan. Ya, jadi Bapak nggak usah mutar-mutar di situ. Ya, udah berkali-kali saya jelaskan tadi ya. Ya, Allah yang tidak kelihatan ini ya, yang maha kuasa, yang maha besar itu, dia menyatakan diri melalui Yesus. Makanya di Kolose 1 ya ayat 15 tadi, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan ya. Makanya kalau kita baca di Filipi 2 itu, kita baca bentar Pak ya, kita baca biar jelas Pak sama Bapak ini. Silakan. Filipi pasal 2 dari ayat 6 ya. Ya, oke. Saya baca aja di sini ya. Ya. Yang walaupun ya, Filipi 2 ayat 6 ya, yang walaupun dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah penjelasannya. Kalau dia tidak datang sebagai manusia, kalau dia tidak merendahkan dirinya, kalau dia tidak mengosongkan dirinya, membatasi kemahakuasaannya itu, siapa yang bisa membunuh? Siapa yang bisa menyalibkan dia? Tidak ada. Tidak ada pun manusia yang bisa. Jangankan bisa kita tangkap dia, melihat saja. Kita baca di Yohanes 1 ayat 18 ya. Yohanes 1 ayat 18. Kemana-mana dia. Aku cuma mau tahu pengakuan Yesus saja Pak Pendeta. Kemana-mana ini artinya untuk membuktikan bahwa Allah itu ya tidak bisa dilihat, ya tidak bisa didengar kalau dia tidak menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus, melalui firman-Nya. Menyatakan dirinya Pak Pendeta, menyampaikan kepada utusannya, nabinya, supaya disampaikan kepada manusia. Kamu harus ngajari aku di sini. Kamu harus ngajari. Diam dulu kau. Nama aja. Ya, Yohanes 1 ayat 18 ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah ya. Betul. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi itulah Allah yang kami sembah itu. Ya, Allah yang tidak kelihatan, bahkan yang tidak bisa didengar ya tanpa firman-Nya ini. Inilah dia, makanya dia harus datang sebagai manusia ya. Oke, Yohanes 1
Yohanes pasal 5 ayat 37. Ulangi lagi di sana, ya. Nah, Silakan, Bapa silakan. yang Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, jadi kalau Allah ini tetap dalam kemahakuasaannya, tetap dalam keagungannya, kemuliaannya, ya kan, kebesarannya, tidak ada pun manusia yang bisa melihat dia. Baik, Pak Pendeta izin saya tanggapi Yohanes 1:18 tadi. Di sini dijelaskan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, betul ya? Tidak ada yang pernah melihat Bapa itu. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini saya setuju Pak Pendeta ya. Bahwa Yesus itu yang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Markus 12:29 Tuhan itu esa. Di dalam perjanjian lama juga dijelaskan kalau Tuhan turun ke bumi hancur dunia ini, nggak mungkin Tuhan turun. Jadi itulah kenapa Yesus itu tugasnya penyampai firman dalam Yohanes 17:8. Karena dia menyampaikan kepada manusia bahwa yang Tuhan itu Bapa. Nah, Kristen salah sangka sampai sekarang, kok Yesus yang dituhankan. Harusnya yang dituhankan itu Bapa, bukan Yesusnya. Nah, di sini kekeliruan teman-teman Kristen. Makanya kalau kita diskusi biasa Pak Pendeta, kami menduga yang ditemui oleh Paulus di Damsik itu di KPR 9 nomor 5 itu adalah dugaan kami Yesus palsu. Bukan Yesus asli yang ditemui oleh Paulus. Makanya teman-teman Kristen sampai sekarang tersesat. Kalau kita berbicara Paulus, ya silakan aja buktikan bahwa Paulus bukanlah rasul, bukanlah pilihan Tuhan. Silakan aja. Jadi saya buktikan nanti, ya, saya buktikan nanti ya bahwa Rasul Paulus itu adalah Tuhan Yesus yang memanggil dan memilih dia menjadi seorang rasul, dan disertai dengan mujizat-mujizat, dengan kuasa-kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepadanya, dan dengan ajarannya yang sesuai dengan ajaran Yesus. Baik, Ya, nanti kita diskusikan rasul yang lain. Iya, Ya. Pak Pendeta, izin. Saya nanti DM lagi di akun yang ini aja ya Pak Pendeta ya. Kalau bisa nomor handphonenya, biar kita enak komunikasi, biar bisa nanti Begini. dialog. Ya, sebelum Pak Fandi turun, ya, ini satu ayat lagi untuk memberikan jawaban kepada Pak Fandi di sini, ya. Silakan. Di Yohanes pasal 10 ayat 30, ya kan. Jadi kita baca ayat sebelumnya agar ayat ini bisa kita mengerti, ya, kita pahami artinya, ya. Oke. Kita baca dari ayat 27 dulu, ya. Dari 25 Pak, dari 25 bagus. Oh, dari 25 ya, oke. Ya, 25. supaya Bapak tahu bahwa di situ kenapa Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, karena Yesus itu melakukan pekerjaan Bapa. Oh, di sini janganlah motong-motong. Dari tadi kan ketika Bapak menjelaskan saya nggak memotong. Silakan. Ya. Iya. Dari ayat 24 aja, ya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab, ayat berapa Pak Pendeta? dari 24. Dari 24. Oh ya, silakan. Ya. Nah, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, ini kuasa Yesus itulah memberikan hidup yang kekal, ya, bagi pengikutnya, ya. Ya, setuju. Yesus memberikan hidup yang kekal, setuju. Karena caranya hidup yang kekal itu mengenal Bapa yang Tuhan yang benar, bukan Yesus gitu. Itu hidup Bapakku yang yang kekal. memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Kita baca ayat seterusnya, ya. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kita melihat di sini
bagaimana sih reaksi orang Yahudi menanggapi kata-kata Yesus ini, ya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik yang kami bukan suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, jadi ayat ini, Pak, ya, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, orang-orang Farisi, imam-imam besar pada saat itu, mereka tahu siapa yang menyebut dirinya adalah anak Allah, karena Allah itu tidak mungkin beranak secara biologis, tetapi itu adalah kata-kata kiasan anak Allah itu, tapi anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. Makanya mereka menanggapi, ya, bereaksi untuk melempari Yesus dengan batu, karena itu tadi di ayat berapa tadi tuh, menyamakan diri dengan Allah, ya, di ayat 33, ya, sekalipun hanya seorang manusia, ya, saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, jadi inilah alasan orang Yahudi itu atau para imam besar, ya, menyalibkan Yesus itu karena dia mengaku dia adalah Sang Mesias. Oke, ini saya suka dalil ini, Pak Pendeta. Saya izin tanggapi sedikit. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ini lebih paham mereka yang disebut apa itu anak Allah. Gini Pak Pendeta. Daripada orang-orang yang dari Yahudi yang tidak mengenal Allah, karena dari konteks ini ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, mereka tahu bahwa Yesus itu sedang mengakui dirinya adalah Allah. Makanya mereka mengatakan, ya, keliru. Ya, bukan karena perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Oke, saya tanggapi sedikit, Pak Pendeta, izin sedikit aja. Jadi Pak Pendeta, nggak mungkin orang-orang Yahudi sebotol ini, seoon ini, nggak mungkin, ya. Orang-orang Yahudi seoon ini, kalau teman-teman Kristen ya bolehlah, karena mereka menganggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, ini penjelasan Yesus di dalam Yohanes 10:25. Kenapa Yesus sampai berani mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Ini jawabannya. Karena Yesus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Ini makanya Yesus itu satu dengan Bapa. Bukan berarti Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nggak mungkin orang Yahudi seon ini, nggak mungkin. Kalau orang Kristen wajar seon ini pasti mengatakan bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tapi penjelasan Yesus sendiri, Yesus mengatakan Yesus melakukan pekerjaan dari Bapa. Bukti Yesus melakukan pekerjaan nih, kutunjukkan Pak Pendeta. Nih. Ini bukti Yesus melakukan pekerjaan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini bukti Yesus melakukan pekerjaan. Apa pekerjaan Yesus? Menyampaikan firman, Pak Pendeta. Ini pekerjaan Yesus. Makanya Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, karena Yesus melakukan pekerjaan, yaitu menyampaikan firman kepada Bapa. Saya rasa cukup demikian, Pak Pendeta. Saya izin turun. Nanti kita DM Pak Pendeta, ya. Terima kasih banyak. Selamat siang, salam toleransi. Jangan marah-marah teman-teman Kristen di bawah, jangan kepanasan, kita hanya dialog, hanya sharing-sharing aja, ya. Saya dengan Pak Pendeta ini berkawan, berteman, teman-teman, ya. Izin turun, Pak Pendeta, ya. Selamat siang, salam toleransi. Ya, salam toleransi. Ya, terima kasih. Iya.